Pernah nggak sih lu ngerasa kayaknya semua orang tuh bahagia banget, hidupnya penuh warna, senyum terus, vibes-nya positif terus. Sementara lu ngerasa kosong, ngerasa capek, ngerasa nggak ada yang salah, tapi juga nggak ada yang bikin semangat. Nah, kalau lu pernah ngerasain itu, gue kasih tahu sekarang itu normal. Dan lebih dari itu sehat. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Kalau lu ngerasa konten kayak gini penting buat teman-teman lu juga, yuk bantu sebarin biar makin banyak orang sadar bahwa nggak harus bahagia setiap hari itu bukan kelemahan, tapi bagian dari hidup yang utuh. Mari kita bahas. Gue mau ngomongin sesuatu yang makin kesini makin terasa ngejerat banyak orang. Termasuk mungkin lu juga, yaitu tentang kebahagiaan. Kita hidup di zaman yang aneh banget. Semua orang ngeluh capek, stres, burnout. Tapi di saat yang sama, semua orang juga ngerasa harus terlihat bahagia. Kayak ada tekanan halus yang nyuruh kita. Lu harus bersyukur, lu harus positif, lu harus semangat tiap hari. Dan kalau lu ngerasa sedih, kosong, atau nggak punya energi, lu bakal mikir, kok gue doang yang ngerasa gini ya? Padahal ya, bukan lu doang. Masalahnya bukan di perasaan lu. Masalahnya ada di narasi besar yang sekarang didorong terus lewat media sosial, motivator, iklan, bahkan kadang orang sekitar kita sendiri. Kita hidup di era positivity culture. Semua harus happy, semua harus sukses, semua harus grateful 24 jam. Padahal hidup gak kayak gitu. Coba deh, buka Instagram, TikTok, YouTube. Yang kita lihat hampir selalu, orang liburan. Orang workout dengan badan ideal. Orang baru beli rumah, dapat kerja impian, nikah, punya anak, atau bikin konten aesthetic morning routine. Feed-nya penuh senyum, pencapaian, dan quotes yang bilang happiness is a choice. Dan karena lu ngelihat itu tiap hari, otak lu mulai bikin kesimpulan pelan-pelan, oh, hidup yang ideal tuh kayak gitu ya. Kalau gua nggak kayak gitu, berarti gua ada yang salah. Dan karena lu ngelihat itu tiap hari, otak lu mulai bikin kesimpulan pelan-pelan, oh, hidup yang ideal tuh kayak gitu ya. Kalau gua nggak kayak gitu, berarti gua ada yang salah. Masalahnya, yang lu lihat itu cuman highlight. Lu nggak lihat orang itu bangun kesiangan, nangis di kamar mandi, ngerasa kosong pas lampu kamar mati, atau bengong karena ngerasa hampa. Dan lu jadi bandingin hidup lu yang real, yang penuh naik turun sama hidup orang lain yang udah difilter, dipoles, dan diedit. Yang lebih bahaya lagi, bukan cuma bandingin, tapi kita jadi ngerasa kalau kita nggak bahagia, kita gagal. Jadi banyak orang mulai fake, mulai maksa senyum, mulai bilang I'm fine, padahal hati berantakan, mulai nyari distraksi, beli barang-barang biar ngerasa seneng, scroll medsos berjam-jam biar gak harus mikirin isi kepala. Karena kita dibentuk buat percaya, sedih itu kelemahan, capek itu gak bersyukur, cemas itu drama. Padahal justru, semua itu manusiawi. Otak manusia tuh gak didesain buat bahagia terus. Secara biologis kita punya negativity bias. Apa tuh? Itu kecenderungan otak buat lebih peka sama hal negatif. Kenapa? Karena zaman dulu nenek moyang kita harus selalu waspada biar nggak dimakan harimau atau keracunan makanan. Kalau terlalu santai dan happy terus, ya mati duluan. Jadi sampai sekarang pun sistem otak kita masih kayak gitu. Lebih gampang ingat kritik daripada pujian. Lebih gampang kepikiran hal buruk daripada hal baik. Dan itu bukan karena lo lemah, tapi karena otak lo lagi ngelindungin lo. Tapi society nggak ngajarin kita hal ini. Yang diajarin malah, lo harus terus bahagia. Makanya muncul istilah baru, toxic positivity. Itu ketika semua perasaan negatif dianggap salah dan harus dihapus. Padahal justru perasaan negatif itu sinyal. Kalau lu sedih, mungkin ada hal yang harus lu proses. Kalau lu cemas, mungkin ada sesuatu yang belum lu atur. Kalau lu marah, mungkin ada batas yang udah dilanggar. Tapi karena kita dicekokin buat selalu positive thinking, akhirnya sinyal-sinyal ini kita matiin. Kita nolak realita, dan itu malah bikin stres makin numpuk. Gue pernah baca konsep menarik dari Viktor Frankl, penulis buku Man's Search for Meaning. Dia selamat dari kamp Nazi dan dia bilang, hidup bukan soal kebahagiaan, tapi soal makna. Dan makna itu seringnya nggak muncul dari momen senang, tapi dari momen sulit. Ketika lo kehilangan, ketika lo gagal, ketika lo patah hati. Justru di situ lo mulai nanya, sebenarnya gue siapa, gue maunya apa? Dan pertanyaan kayak gitu, jauh lebih penting dari sekadar gimana caranya biar bahagia. Mungkin ya, kita harus berhenti ngejar kebahagiaan terus. Karena hidup itu bukan cuma soal senang, tapi soal penuh rasa, penuh makna, penuh pengalaman bahkan yang pahit sekalipun. Jadi kalau hari ini lo nggak bahagia, itu bukan berarti lo gagal. Mungkin lo lagi ngerasain sisi lain dari hidup yang emang harus ada. Dan percaya deh, lo nggak sendiri. Otak lo tuh bukan mesin pembuat bahagia. Serius, otak lo bukan alat buat bikin lo senyum tiap hari. Kalau lu ngerasa susah bahagia terus, gampang stres, gampang cemas, itu bukan karena lu rusak. Itu justru tandanya
Otak lo bekerja dengan normal. Masalahnya adalah zaman sekarang banyak orang nganggep kalau bahagia itu harus jadi default mode. Kayak, kalau kita nggak bahagia berarti ada yang salah. Padahal dari awalnya aja, sistem otak manusia tuh bukan buat nyari bahagia, tapi buat nyari selamat. Jadi gini, lo pernah nggak dapat 10 pujian tapi 1 kritik? Yang lo ingat malah kritiknya. Atau lo pernah nggak ngerasa khawatir berlebihan atas hal kecil padahal nggak ada bukti nyata bakal jadi buruk? Itu namanya negativity bias. Otak kita lebih peduli sama kemungkinan buruk karena evolusinya emang gitu. Masih nggak percaya? Nih contoh gampang. Kalau lo lagi jalan, terus ada orang asing senyum ramah, reaksi lo mungkin, oh ramah nih. Tapi kalau ada orang jalan ke arah lo sambil melotot atau ngebentak, reaksi lo langsung siaga, panik, bahkan siap lari. Kenapa? Karena otak lo selalu waspada buat nyelamatin lo dulu, baru mikir soal rasa nyaman. Jadi kebahagiaan tuh bukan prioritas utama otak. Prioritas utama otak adalah bertahan hidup. Terus, kenapa kita bisa bahagia sesekali? Nah, otak juga punya sistem reward. Hormon-hormon kayak dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin itu kasih kita rasa senang, tenang, atau puas. Tapi, hormon-hormon itu nggak dirancang buat aktif terus. Mereka itu dirancang sebagai respon. Sesaat buat ngasih sinyal, lo ngelakuin hal yang baik nih, lanjutin. Lo abis selamat dari bahaya, istirahat bentar yuk. Lo barusan dapat makanan nih, rasa senengnya. Tapi karena itu cuma sesaat, abis itu balik lagi ke mode waspada. Karena otak berpikir, siapa tahu ada ancaman lain. Makanya lu bisa ngerasa seneng banget abis dapat sesuatu, tapi beberapa jam kemudian malah ngerasa biasa aja, bahkan cemas lagi. Itu normal. Tapi di dunia sekarang banyak dari kita malah nganggap itu masalah. Kita mikir lah, kok gue udah dapet yang gue mau tapi masih ngerasa kosong. Atau kok gue cepet banget dropnya ya. Padahal ya, emang gitu cara kerja sistem saraf kita. Makanya kalau lu ngejar kebahagiaan terus, lu kayak lari di treadmill yang gak pernah nyala penuh. Capek, tapi gak maju. Dan hal ini makin parah karena industri modern, terutama media sosial dan iklan, eksploitasi banget sistem otak lu ini. Setiap notifikasi, likes, dan view itu bikin dopamin lu naik. Tapi sebentar doang, habis itu otak lu minta lagi. Kayak candu kecil. Makanya lu bisa scroll TikTok 1 jam tanpa sadar. Dan makin lama scroll, lu makin gak bahagia. Karena lu gak dapet rasa puas yang utuh. Lu cuma dapat hit dopamin kecil-kecil dan otak lu makin kehausan. Terus solusinya apa? Pertama, sadar dulu bahwa otak lu bukan musuh lu. Dia cuma ngelakuin kerjaannya. Kalau lu lagi ngerasa anxious, cemas, kosong, gak semangat, itu bukan berarti lu lemah. Itu bisa jadi otak lu lagi dalam mode perlindungan, lagi ngecek kondisi sekitar, lagi ngeproses pengalaman lama, lagi ngejaga lu. Jadi jangan buru-buru mikir harus diperbaiki. Kadang yang lu butuh bukan solusi tapi jeda, napas, dan izin buat ngerasa tanpa harus buru-buru balik bahagia. Karena ironisnya, semakin lu kejar kebahagiaan terus, semakin susah lu ngerasainnya. Tapi semakin lu terima bahwa hidup itu campuran antara rasa senang, bosan, kecewa, takut, dan lega, lu bakal lebih damai, lebih real, dan anehnya, lebih sering ngerasa bahagia. Karena lu nggak maksa. Lu sadar nggak sih? Kita tuh hidup di budaya yang ngajarin buat cepet-cepet sembuh. Sedih? Dibilang udah, jangan dipikirin. Nangis, dibilang lemah banget sih lo. Ngerasa down, disuruh semangat dong, masa gitu aja nyerah. Tanpa sadar kita tumbuh dengan mindset bahwa sedih itu salah, sedih itu dosa, sedih itu harus disingkirin. Padahal, justru pas kita nolak rasa sedih, itu titik awal mental kita mulai drop. Lu pernah nggak pura-pura fine padahal hati lu hancur? Yang lu lakuin, lu senyum depan orang, jawab baik kok, sok sibuk biar nggak mikirin perasaan lu sendiri. Tapi pas lu sendirian, badan lu berat, otak lu kusut, dan lu gak ngerti kenapa lu capek banget. Itu karena lu lagi bawa beban emosional yang gak lu izinin buat keluar. Lu tahan, lu kubur, dan makin dalam lu kubur, makin rusak dalamnya. Banyak orang kira kalau kita gak mikirin sedihnya, maka kesedihan itu hilang. Padahal enggak. Perasaan yang gak diolah itu kayak sampah di kamar. Lu bisa tutup pintunya pura-pura gak ada. Tapi makin lama ditumpuk, makin bau. Akhirnya numpuk jadi racun buat mental lu sendiri. Otak dan tubuh itu saling terhubung. Perasaan yang ditekan, yang gak dikasih ruang, itu bisa muncul jadi sakit kepala tanpa sebab, susah tidur, jantung sering deg-degan, overthinking terus tiap malam, atau bahkan tiba-tiba lu gampang marah ke hal-hal kecil, karena emosi itu gak mati. Dia cuma berubah bentuk, dan masalahnya bukan cuma di sedih doang, tapi di mindset. Gua harus selalu kuat. Padahal, manusia itu gak selalu kuat. Lu bukan robot, lu bukan karakter film yang harus bangkit dalam 5 menit soundtrack. Kadang, sedih itu gak butuh solusi. Dia cuma butuh tempat, butuh diakui, butuh didengerin sama diri lu sendiri. Kita tuh sering lupa,
Sedih itu bukan musuh. Justru, sedih itu sinyal. Sinyal kalau ada yang lu sayang, yang lu kehilangan. Sinyal kalau ada luka yang belum sembuh. Sinyal kalau ada hal penting yang harus lu perhatiin. Dan lu tahu apa yang bahaya. Kalau lu abaikan sinyal itu terus-terusan, nanti otak lu mulai mati rasa. Yang muncul bukan cuma sedih, tapi mati rasa total. Gak semangat ngapa-ngapain. Gak bisa ngerasa seneng juga. Number kosong. Dan itu lebih berat dari sekadar sedih. Gue pernah baca kalimat gini. Feelings are meant to be felt, not fixed. Artinya gak semua rasa harus lo benerin. Kadang lo cukup rasain dulu, temenin diri lo sendiri, baru nanti pelan-pelan sembuh. Kayak luka fisik. Lo gak bisa maksa luka buat nutup sekarang juga. Tapi lo bisa jaga biar gak makin parah. Lo rawat. Lo kasih waktu. Sama kayak luka emosional. Dan lucunya ya, begitu lu izinin diri lu buat sedih, lu malah lebih cepat pulih. Karena lu gak ngelawan, lu gak capek pura-pura. Lu kasih ruang buat diri lu napas. Nangis itu bukan tanda gagal, ngerasa hancur bukan tanda lemah. Justru itu proses penyembuhan yang otentik, real, manusiawi. Jadi kalau hari ini lu lagi ngerasa drop, gak semangat atau tiba-tiba sedih tanpa alasan, mungkin bukan karena lu lemah. Mungkin karena lu udah terlalu lama pura-pura gak apa-apa. Dan sekarang waktunya lu kasih diri lu izin buat ngerasa. Bukan buat terjebak, tapi buat lewatin. Karena satu-satunya jalan keluar adalah lewat dalamnya. Bukan muter, bukan lari, tapi hadapin. Kebanyakan orang mikir hidup yang sehat itu cuma soal makan sayur, olahraga, minum air putih, tidur cukup. Tapi jarang banget yang ngomongin lu udah sehat secara emosional belum. Karena faktanya lu bisa punya badan fit, rajin jogging, protein tinggi. Tapi kalau lu cuma izinin diri buat ngerasa seneng doang, itu bukan hidup sehat. Itu hidup yang timpang. Manusia itu diciptain dengan spektrum emosi yang lengkap. Kita bisa ngerasa bahagia, seneng, lega, tapi juga bisa ngerasa kecewa, marah, sedih, iri, takut, malu. Dan semua itu valid. Semua itu fungsional. Tapi kita tumbuh di budaya yang cuman menghargai setengah dari emosi itu. Lu seneng? Bagus. Lu optimis? Top. Lu bersyukur? Keren. Tapi begitu lu ngaku ngerasa cemas, kesel, bingung, atau iri, tiba-tiba lu dibilang negatif, toksik, gak bersyukur. Padahal, emosi bukan soal positif negatif, tapi soal fungsinya. Contoh, marah bisa jadi sinyal kalau ada yang nyerobot batasan lu. Takut bisa jadi pelindung dari hal berbahaya. Iri bisa jadi petunjuk tentang keinginan tersembunyi yang belum lu kejar. Sedih bisa jadi ekspresi kehilangan, atau cara otak lu proses luka. Jadi gimana bisa dibilang emosi-emosi itu buruk? Yang bikin masalah bukan emosinya, tapi gimana lo respon. Kalau lo belajar duduk bareng emosi-emosi itu, bukan ngelawan, bukan ngusir, lo justru punya hubungan yang lebih sehat sama diri sendiri. Masalahnya, banyak dari kita udah keburu dilatih buat ngelawan emosi-emosi itu. Ada yang dididik dari kecil buat tahan tangis, ada yang diajarin kalau marah itu dosa, ada yang dibiasain pura-pura sabar biar nggak dibilang drama. Akhirnya, kita tumbuh jadi orang yang nggak bisa jujur sama diri sendiri. Kita ngerti kapan harus senyum, tapi kita nggak ngerti gimana cara ngerasain perasaan sendiri secara utuh. Dan itu ngerusak dari dalam. Lu bisa lihat tandanya, gampang burnout, susah tenang, mood naik turun drastis, reaktif banget sama hal-hal kecil. Atau yang paling sering, lu ngerasa kosong, padahal semua baik-baik aja. Karena hidup lu udah kekurangan sesuatu yang penting. Rasa. Bukan rasa senang doang, tapi semua rasa. Karena yang bikin hidup utuh itu bukan cuma momen happy, tapi keseluruhan perjalanan naik turunnya. Bayangin nonton film yang isinya ketawa-ketawa doang, gak ada konflik, gak ada kesedihan, gak ada tegangnya. Ngebosenin kan? Dan gak real. Karena hidup bukan soal ngerasa enak terus, tapi soal bisa ngerasain semuanya dengan jujur. Dan itu yang bikin lu kuat, bukan rapuh. Karena lu gak lari dari perasaan lu. Lu hadapin, lu temenin. Emosi lengkap itu ibarat warna dalam hidup. Kalau lu cuman izinin warna terang, lu kehilangan lukisan yang utuh. Justru kontras itulah yang bikin hidup punya makna. Pernah nggak lu ngerasa damai banget setelah nangis? Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena akhirnya lu izinin diri lu buat ngerasain. Itu namanya rilis. Dan itu bagian dari penyembuhan. Emosi itu bukan musuh yang harus lu atur-atur terus. Kadang yang mereka butuh cuma ruang. Lu nggak harus ngerti semuanya sekarang juga. Tapi lu bisa mulai dengan bilang, ya gue lagi kesel. Ya gue lagi kecewa. Ya gue iri sama dia. Dan itu nggak bikin lu jadi orang jahat. Itu bikin lu jadi orang jujur. Dan dari kejujuran itu baru lu bisa belajar ngerti diri lu sendiri lebih dalam. Karena self-awareness itu bukan soal mikir positif terus, tapi soal bisa duduk di tengah badai dan bilang, gue ada di sini, dan ini juga bagian dari gue. Kesehatan mental yang real tuh bukan yang bebas dari emosi jelek, tapi yang bisa ngasih ruang buat semuanya hidup berdampingan. Emosi lengkap itu sama dengan hidup yang sehat.
Karena lu nggak cuma hidup buat ngejar bahagia, tapi buat ngerasain hidup itu sendiri apapun rasanya. Jadi mulai sekarang lu nggak usah ngerasa bersalah kalau hari ini lu nggak bahagia. Lu nggak rusak, lu nggak gagal, tapi lu manusia. Dan manusia itu nggak cuma dibuat buat senyum, kita dibuat buat ngerasain. Kalau lu butuh rehat, rehat. Kalau lu sedih, peluk itu sedih. Karena kadang, ketenangan itu datang bukan dari bahagia terus, tapi dari berdamai sama yang lagi lu rasain sekarang. Gua harap video ini bisa jadi pengingat buat lu yang lagi ngerasa sendirian. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.